Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda sudah berbagi materi yang, menarik banget nih. Soal dunia tarekat ya dalam Islam. Tapi juga menyoroti fenomena modern yang cukup mengkhawatirkan gitu. Ada semacam anomali ya, penyimpangan dari praktek idealnya. Iya, betul sekali. Materi yang Anda kumpulkan itu secara spesifik nunjukin 4 isu utama. Pertama, ada wakil mursyid, namanya badal ya, yang ditunjuk tapi belum lewat pelatihan spiritual intensif atau suluk. Oh, belum suluk? Terus, ada badal yang cenderung pasif, nggak aktif membimbing. Ketiga, ini agak ironis, pengikut yang perilakunya, terutama soal sombongnya, itu nggak berubah sama sekali. Malah tetap sombong ya? Iya, dan yang keempat, bahkan ada sikap kayak merasa udah pasti dijamin masuk surga gitu loh di antara pengikutnya. Waduh. Oke, ini menarik banget untuk kita bedah ya. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini, kita coba ekstrak intisarinya ya. Kita lihat gimana sih peran idealnya dalam tarekat, terus kita diagnosis anomali-anomali ini, dan yang paling penting, coba jawab pertanyaan kunci dari sumber Anda. Ini tanggung jawab siapa sih? Gurunya, mursyid, atau muridnya? Gimana? Kita mulai aja ya. Mungkin pertama-tama kita perlu gambaran idealnya dulu kali ya, biar jelas gitu. Kayak apa sih peran seorang mursyid yang sebenarnya menurut materi Anda? Oke, jadi sumber Anda itu ngelukisin mursyid bukan sekedar guru biasa loh, tapi lebih kayak dokter spiritual, pewaris fungsi kenabian, gitu. Kualifikasinya, tinggi banget. Harus benar-benar berilmu, alim gitu ya. Idealnya udah sampai tingkat arif billah, kenal Tuhan. Arif billah ya? Iya, dan penting juga nggak cinta dunia, zuhud, plus ya jelas silsilahnya harus nyambung, izin membimbingnya sah. Intinya sih, mursyid itu harus jadi teladan hidup. Wow, standarnya tinggi banget ya. Nah, kalau muridnya gimana? Apa yang diharapkan dari mereka? Murid itu kan pencari yang tulus ya. Kuncinya itu di penyerahan diri, taslim. Tapi harus dilandasi ikhlas, tulus, dan juga disiplin perilaku atau adab yang ketat banget. Materi Anda tuh nekenin banget soal adab ini. Seketat apa tuh adabnya? Contoh ekstrimnya nih, kepatuhan murid ke mursyid itu diibaratkan kayak jenazah di tangan orang yang mandiin. Kedengarannya mungkin serem ya, tapi ini dilihat bukan sekedar formalitas, tapi semacam teknologi spiritual. Cara radikal buat ngebongkar ego. Ego kan penghalang utama tuh. Tanpa adab kayak gini, koneksi spiritualnya bisa macet, gitu. Wah, berarti adab itu bukan sekedar sopan santun biasa ya, tapi justru alat aktif buat transformasi diri. Oke. Nah, tadi disebut juga soal badal sama suluk. Bisa dijelasin dikit nah? Boleh. Jadi, badal mursyid itu wakil yang ditunjuk mursyid. Biasanya sih karena kebutuhan praktis. Misalnya mursyidnya udah sepuh atau jamaahnya banyak banget. Otoritasnya itu delegasi aja, bukan karena dia udah capek tingkatan spiritual tertentu. Jadi cuma perwakilan ya? Nah, kalau suluk, itu periode latihan intensif. Semacam retret gitu, 10-40 hari. Fokusnya ke penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, di bawah bimbingan langsung mursyid. Ini dianggap laboratorium transformasi spiritualnya. Paham? Nah, dengan kerangka ideal ini, jadi lebih jelas nih anomali pertama. Badal yang ditunjuk, tapi belum pernah ikut suluk. Kenapa ini jadi masalah besar? Yaitu, kayak tadi saya bilang, kayak nunjuk pemandu wisata, tapi dianya belum pernah ke sana. Sumber Anda nyebut ini kegagalan prosedural dan spiritual. Bisa jadi pertimbangan administratif, atau mungkin politis gitu ya, malah ngalahin kualifikasi spiritual yang asli. Jadi kayak formalitas aja gitu? Bisa jadi. Akibatnya, ya bisa terjadi semacam birokratisasi spiritual. Gelarnya ada, tapi substansi bimbingannya kosong. Waduh, kalau badalnya aja udah bermasalah kualifikasinya, terus dia juga pasif atau absen membimbing, wah ini pasti makin parah ya keadaannya. Tepat sekali. Nah, itu nyambung ke anomali kedua. Kalau badal nggak punya pengalaman mendalam dari suluk, atau dia nggak aktif ngejalanin tugasnya, ya bimbingan spiritualnya macet total. Jamaah bisa stagnan. Jadi nggak berkembang ya? Nggak berkembang. Tarekatnya malah berisiko berubah fungsi jadi, ya sekedar kelompok sosial biasa aja. Ibaratnya gembalanya hilang. Dan anomali ketiga ini, wah ini benar-benar kayak pukulan telak ya buat tujuan tarekat itu sendiri.
pengikut yang akhlaknya nggak membaik, malah tetap sombong, kibr, atau kagum sama diri sendiri, ujub. Kok bisa gitu ya? Ini emang aneh banget kan? Antitesis tujuan tarekat. Analisis di materi Anda itu ngelihat ini bukan sekedar akhlak buruk biasa. Ada kemungkinan ini terkait fenomena licik namanya spiritual bypassing. Spiritual bypassing, apa tuh? Jadi orang mungkin pakai ritual atau statusnya sebagai pengikut tarekat justru buat menghindari konfrontasi sama kesombongan atau masalah karakter dia yang lain. Jadi kayak topeng gitu, menciptakan ilusi kemajuan spiritual padahal batinnya nggak berubah, egonya nggak hancur, malah dapat jubah spiritual. Spiritual bypassing. Serem juga ya kedengerannya. Jadi bisa kelihatan soleh banget di luar, tapi intinya malah lari dari masalah utama. Dan ini kayaknya nyambung ya ke anomali terakhir, sindrom auto surga itu. Betul, nyambung banget. Sikap merasa dijamin masuk surga ini yang manifestasi parah dari ujub dan kibir tadi. Padahal jalan sufi itu kan nuntut keseimbangan antara rasa takut, khauf, sama harapan raja, bukan kepastian yang sombong gitu. Harus seimbang ya? Iya. Sumber Anda nunjukin ini bisa berkembang jadi semacam narsisme kolektif. Jadi satu kelompok merasa eksklusif, paling bener, seolah-olah tarekat itu bukan lagi jalan, tapi udah jadi garansi keselamatan. Wah, bahaya juga ya. Nah, jadi dengan semua anomali ini, balik lagi ke pertanyaan inti. Siapa dong yang bertanggung jawab? Di mana letak masalahnya nih sebenarnya? Materi Anda itu nyajiinnya dialektis ya, nggak satu sisi aja. Mursyid bisa jadi gagal ngajar efektif, gagal ngediagnosis penyakit hati muridnya, gagal ngasih contoh yang benar, misalnya dianya masih cinta dunia, atau gagal jaga integritas institusi tarekatnya. Contohnya yaitu tadi, salah nunjuk badal. Satu aja kegagalan mursyid bisa memicu rentetan masalah lain. Tapi murid juga nggak bisa lepas tangan gitu aja dong ya. Apa peran mereka dalam kegagalan ini? Tentu. Kegagalan di pihak murid bisa jadi karena niatnya kurang tulus, kurang ikhlas, atau melanggar adab. Jadi dia nutup diri dari bimbingan. Bisa juga karena malas berjuang lawan hawa nafsu, malas mujahadah. Atau, nah ini, seperti yang disinggung sumber Anda, punya mentalitas konsumen spiritual. Konsumen spiritual? Maksudnya gimana tuh? Kayak pengen hasil instan tanpa usaha gitu? Iya, kurang lebih gitu. Ngelihat tarekat kayak layanan jasa aja. Mereka bayar pakai ritual, terus ngarep hasil berupa ketenangan, atau bahkan jaminan surga tadi. Tapi nggak mau lewat proses transformasi batin yang susah. Ini kan jelas bertentangan banget sama esensi tarekat. Jadi ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya ini seringkali jadi kegagalan simbiosis dalam hubungan mursyid-murid, suhbah itu. Kayak hubungan dokter-pasien yang gagal karena dua-duanya bermasalah. Ditambah lagi tantangan zaman sekarang ya, materialisme, distraksi digital, itu makin mempersulit proses ini. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Analisis dari sumber Anda ini nunjukin kalau anomali dalam tarekat modern itu kompleks banget ya, bukan masalah satu pihak aja. Ini kayak cermin krisis tanggung jawab bersama antara pembimbing dan pencari yang makin rumit karena tekanan zaman. Betul, dan memahami dinamika ini penting banget. Ini bukan soal nyari siapa yang salah, tapi lebih ke ngeliat gimana sistem hubungan sakral suhbah itu sendiri bisa jadi rapuh dan rusak di tengah dunia yang terus berubah ini. Menjaga integritas jalan spiritual itu memang penuh tantangan ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber Anda buat direnungkan lebih lanjut. Kan ada lembaga kayak Jatmen gitu ya, yang berusaha menjaga keaslian tarekat. Pertanyaannya, gimana kita bisa menyeimbangkan kebutuhan akan standar dan pengawasan institusional yang mungkin ketat gitu ya, demi menjaga kemurnian ajaran, tapi di sisi lain tetap memberi ruang buat fleksibilitas dan pengalaman spiritual individu yang otentik di era modern ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan lagi.